Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'matak wa afiyatak wa sitrak fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat kita rasakan, ilmu, waktu luang dan rezeki yang Allah curahkan kepada kita dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan semakin menyadarkan kepada kita akan kehambaan kita dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam yang memiliki alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, yang memberi rizki semua penghuni alam semesta ini, dan kita hanya kepadanya, kita kepada Allah lah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membuka sebuah buku yang mungkin di kalangan bapak-bapak yang usia mungkin 50 tahun ke atas itu paling insya Allah punya koleksi ini ya, buku pengajaran sholat Hasan. Judulnya memang ini masih asli ya, covernya aja diganti karena sudah rapuh, diganti. Kalau aslinya masih kitab kuning Pak, kuning. Hasan ya, salah seorang ulama terkenal ya, yang pergaulannya luas. Kalau kita lihat di biografinya, beliau ini keturunan India ya. Orang-orang India itu orang hebat-hebat ya. Orang hebat-hebat ya, kalau ditelusuri memang leluhurnya dari Mesir ya. Di Mesir itu karena ada masalah mungkin dengan raja atau bagaimana, terus akhirnya mengungsi gitu sampai ke India, dan akhirnya ke Indonesia juga. Pertama ke Singapura, terus kemudian ke Surabaya, dan akhirnya ke Bangil. Hasan. Judulnya memang pengajaran sholat ya. Kalau kita melihat di sini paling ya sholat. Tetapi ternyata kalau kita baca, kita buka, isinya itu ternyata nggak hanya pengajaran tentang sholat, tapi tentang keimanan. Yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan bab iman ya, beliau menjelaskan ya, jadi ini mirip-mirip buku
ya rata-rata seperti ini ya. Jadi di awal itu dijelaskan bagaimana rukun iman, tetapi kemudian di halaman berikutnya itu ada ini ya, beliau seperti ini, dalil-dalil rukun iman. Nah, yang menarik Bapak Ibu rahmatullah Allah, untuk memperkaya hazanah ya pemahaman kita tentang iman, Islam, ihsan ini, ketika beliau menjelaskan tentang ini ya, dalil-dalil rukun iman ya, kita sudah pasti tahu ya, rukun iman ya 6 itu: beriman, percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya kepada yaumil qiyamah, percaya kepada takdir ya, qada dan qadar itu ya. Nah, beliau menjelaskan ternyata dibagi dua, ada dalil ya, walaupun di sini tidak disebut dalil nakli, tapi ya beliau menyebutkan awal-awal itu. Misalnya begini, ketika beliau menjelaskan tentang ini dalil Allah itu ada, beliau di sini juga disebutkan kita wajib percaya bahwa Allah itu bersifat wujud ya. Jadi nanti di situ ada wujud, qidam, baqo, di sini ternyata ada Pak ya. Mungkin kalau kita ada di sanawiyah atau di aliyah, kalau kita mendapatkan pelajaran akidah akhlak ya, yang dibahas itu wujud, qidam, baqo. Nah, ternyata di buku beliau ini dijelaskan salah satunya ini yang tentang wujud ini ya. Kita wajib percaya kepada Allah bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Yang bersifat wujud itu dinamakan maujud, artinya yang ada. Kalau ini masih ejaan lama, jang ada. Ini beliau kemudian menukilkan ya, mencantumkan Quran surat Ali Imran ayat 62. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian mencantumkan yang kedua, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum, dan Tuhan kamu adalah, ini Mas, ya, ini ada salah terjemah ya, wa ilahukum, Tuhan kami itu, padahal di sini mestinya wa ilahukum, dan Tuhanmu itu adalah ilah wahid, Tuhan yang tunggal, yang satu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nah, ini beliau menukilkan dalil-dalil naklinya di sini. Kemudian ya, yang menarik di halaman 128 Allah SWT, dalil Allah ada menurut pikiran. Ini bagus sekali ya. Jadi disebutkan di sini, beliau memberi ikhtisar ya, penjelasan ini, bahasan ini saya bacakan mungkin sepintas ya. Kebanyakan barang-barang yang kita lihat di rumah kita atau di luar rumah kita, seperti kursi, meja, bangku, almari, periuk, belanga, kuali, pinggan, mangkok, kain, baju, dan lain-lainnya, semua itu adalah barang-barang yang dibikin oleh masing-masing tukang ya, dibikin oleh tukang, maksudnya ya, kalau meja itu kan ya tukang kayu ya, carpenter. Walaupun tak pernah kita lihat tukang-tukang yang membuat barang-barang itu, walaupun tak pernah kita dengar nama tukang-tukang yang mengerjakannya, tetapi dengan bulat hati kita berkata bahwa barang-barang itu dibikin oleh manusia. Walaupun nggak pernah ketemu tukangnya, kalau mungkin kita bertamu, enak kursi, tapi setiap kita pasti percaya kursi-kursi yang ada di ruang tamu yang kita bertamu ke sana itu pasti dibuat oleh manusia, tukang-tukang itu ya. Kalau ada orang yang berkata bahwa barang-barang itu semua tidak dibikin tukang-tukang tetapi jadi dengan sendirinya, niscaya anak kecil pun akan mengatakan dia gila. Kemudian ya, sebagaimana barang-barang di rumah tangga kita itu ada tukang-tukang yang membuatnya, begitulah manusia, binatang, pohon-pohon, dan lain-lain di udara, di muka bumi, di dalam bumi, dan di laut itu ada tukangnya, yaitu Tuhan yang selalu kita sebut Allah. Nah ini Pak, tak bisa kita yakini. Ini Pak, kalau ini nulisnya pakai
Iya, tak bisa kita yakini bahwa apa-apa yang tersebut baru itu jadi sendiri dan tidak ada tukangnya. Sebagaimana tak bisa kita mungkiri yang barang-barang di rumah tangga kita itu ada pembikin-pembikinnya. Ada juga segolongan dari manusia berkata bahwa sekalian apa yang kita lihat seperti manusia, binatang, pohon-pohon dan lainnya itu jadi sendiri. Ini ada orang yang mungkin berpikiran seperti itu. Mereka berkata begitu karena mereka tidak pernah melihat tukang yang membikinnya. Padahal kursi, meja dan sebagainya itu juga mereka tidak lihat tukang-tukangnya, tetapi mereka mengaku yang itu semua dibikin oleh manusia. Di satu sisi mereka percaya itu barang-barang itu, kursi itu enak tukangnya, walaupun nggak pernah lihat barang yang ada di hadapan dia itu, nggak pernah ada proses melihat tukangnya itu membikin. Tetapi ketika dia berpikir tentang manusia, binatang, pohon-pohon itu enek karepe dhewe. Dengan pemandangan kasar memang kelihatan bahwa manusia dan binatang itu jadi sendiri, yakni jadi dari ibu dan bapak. Ya, kita itu kan dilahirkan dari seorang ibu. Ketika ibu itu menikah dengan bapak, ya ketika terjadi ya fertilisasi, ya terjadi ya perkawinan, ya pernikahan, akhirnya terjadi hubungan suami istri, terjadi pertemuan antara ovum dan spermatozoa, kemudian terjadi fertilisasi, terjadi zigot, morula, blastula, terus akhirnya jadi janin, ya, yakni jadi dari ibu dan bapak. Maka ibu dan bapak itu jadi dari ibu dan bapak pula, maksudnya dari kakeknya. Begitu seterusnya, ya, terus ke atas gitu ya. Kalau terus kita pikirkan begitu, tentu kita akan sampai di puncaknya, yaitu di permulaan sekali mesti ada seorang bapak dan seorang ibu yang tidak berbapak dan tidak beribu. Bagaimanakah mereka telah muncul kalau tidak ada yang menjadikan mereka? Nah ini Pak, kalau kita pikirkan, kemudian beralih ini, Hasan beralih dari bahas tentang manusia, ini bahas tentang yang lain ya, makhluk yang lain. Kalau kita pikirkan ayam umpamanya, kita dapati dia daripadanya telur. Maksudnya ayam itu berawal dari telur yang ada ya fertil ya, ada benihnya kemudian dierami menetas, maksudnya gitu. Kita dapati dia, maksudnya ayam itu daripada dari telur, dan telur itu pula dari ayam, maksudnya telur itu juga ditelurkan oleh ayam. Kalau terus begitu, tentulah di permulaan sana mesti ada telur yang tidak ada ayam, atau ada ayam yang tidak dari telur, maksudnya yang pertama kayak tadi ya, manusia yang pertama tadi. Dan dari manakah jadinya kalau tidak ada yang menjadikan dia? Terus kalau yang pertama tadi telur atau ayam, kalau tidak ada yang menjadikan dia, terus sopo? Kalau enggak, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat pohon mangga, kemudian beri permisalan lagi ini Hasan. Kalau kita lihat pohon mangga umpamanya, kita dapati jadinya dari biji mangga. Sekarang nggak hanya dari biji ya, mungkin biji, karena yang disetek itu cangkok ya, nggak hanya dari biji, mungkin dari cangkok, tapi yang dicangkok itu kan dari biji. Kalau kita lihat pohon mangga umpamanya, kita dapati jadinya dari biji mangga, dan biji mangga itu pula jadi dari pohon mangga. Kalau begitu terus tentulah di awal permulaannya ada sebiji mangga yang tidak jadi dari pohon mangga, atau ada satu pohon mangga yang tidak jadi dari biji mangga, maksudnya tidak berasal dari biji. Dari manakah datangnya pohon mangga atau biji mangga itu kalau tidak ada yang menjadikan dia? Kemudian begitulah kias ibarat di lain-lain perkara. Kemudian ditutup alinea terakhir dari pembahasan ini, ada lagi satu pemandangan, yaitu bahwa kita ini ada. Oleh sebab itu tentulah yang menjadikan kita itu ada pula. Kalau kita kata
tidak ada yang membuat kita, berarti bahwa tidak ada, maksudnya ketiadaan itu membuat kita, itu adalah satu yang mustahil, yang sangat besar. Itu kalau kemudian ditarik di Al-Quran, di surat apa itu yang am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, itu ya. Surat At-Tur ya. Am khuliqu, apakah mereka itu am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta dari ketiadaan, am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri, lebih mustahil lagi. Itu barakallahu ya, bahwa ini istimewa. Nanti ada pembahasan yang lain tentang rukun iman. Ini masih membahas tentang Allah itu ada. Nanti ada ini Allah hidup, Al-Hayyu, hayat. Ini bagus sekali ya kita baca. Ini yang saya suka dari buku-buku Hasan itu huruf-hurufnya ya. Penataannya itu bagus. Sampai kamus Qur'annya itu ya, Hasan itu juga enak ya. Kamus Qur'an, jadi ada vocabulary-nya Al-Quran ya, kata-kata masing-masing kata itu ada terjemahnya masing-masing, itu ada di buku kamus Quran. Itu juga bagus, enak gitu kalau dibaca, termasuk ini ya, huruf-hurufnya. Ini tidak tahu ini itu Bapak Ibu rahmatullahi Allah Ta'ala ya, kita mati ya. Kenapa ini kok mati? Ini mas, oh kelihatan mas, ada ya. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Ta'ala, kita tadi sedikit membahas tentang buku itu ya. Kesempatan seperti ini, banyak waktu luang, bisa kita membaca buku-buku tersebut ya. Kita lanjutkan, kita akan masih membedah buku Kuliah Akhlak dari Bapak Yunahar Ilyas. Hari ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada kelihatan mas ya. Alhamdulillah. Kuliah akhlak ya, bab yang pertama penjelasan ya sudah kita lewati, kemudian ini bab kedua ya, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang dibahas di bab ini sangat panjang sekali Bapak Ibu rahmatullahi Allah Ta'ala. Beliau Bapak Yunahar Ilyas, semoga Allah merahmati beliau. Di buku ini dijelaskan sangat panjang lebar ya, mulai dari bagaimana sih akhlak terhadap Allah SWT, dibahas tentang akhlak terhadap Allah itu takwa, kemudian cinta dan ridho, terus ikhlas, khauf dan roja, tawakal, syukur, muraqabah dan taubat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 subbab ya tentang bagaimana akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas yang pertama, yakni tentang takwa. Pasti kita insyaallah yang ada di sini sangat paham bagaimana takwa itu ya. Definisi yang umum tentang takwa yaitu ya yang sangat populer, memelihara diri dari siksaan Allah ya, dan mengikuti segala perintahnya, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang tidak disukai oleh Allah, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Itu takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi.
Nah, ini beliau pengarang buku ini mencantumkan salah satu definisi takwa menurut ini disebutkan di sini Afif Abdul Al-Fattah Tabarrah dalam bukunya Ruh Ad-Din Al-Islami. Ayatakil insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi au idrarun li ghairihi. Seseorang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya, dan jadi memelihara diri dari segala yang mengundang kemarahan Allah berarti menghindari, dan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ini ketakwaan, takwa. Di buku ini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pengarang buku ini menjelaskan tentang takwa ini. Jadi kalau ajaran Islam itu kalau secara sepintas itu kemudian dibagi menjadi 3, iman, Islam, serta ihsan, maka ketakwaan itu, hakikat ketakwaan itu adalah integralisasi dari ketiga dimensi ini. Maksudnya penggabungan dari ya iman, Islam, serta ihsan itu. Penjelasan tentang iman, Islam, ihsan itu kan ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang nomor 2 itu Pak, yang panjang, yang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dan para sahabat untuk mengajarkan tentang itu, agama, iman, Islam, serta ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu adalah kalau kemudian itu diintegralisasikan ya digabungkan gitu, itulah ketakwaan. Yang pertama ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman, Islam, ihsan itu tergambar di ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu di surah Al-Baqarah 177, surat kedua 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kecil ya, kelihatan enggak Mas? Enggak begitu kelihatan. Terjemahannya enggak kelihatan, terjemahan perkataannya enggak kelihatan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, penjelasan tentang takwa ini tercantum salah satunya adalah di dalam Al-Baqarah 177. Ini ayat yang terkenal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kemudian yang kedua, nanti coba kita lihat bagaimana itu bisa terintegralisasikan ya. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah juga ya, di awal ya, ayat 2, 3 dan 4. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Di dua ayat ini terlihat jelas ya bagaimana pengertian iman, bagaimana pengertian ya, Islam, bagaimana penjelasan tentang ihsan, dan di situ ada takwa. Misalnya itu tadi hudal lil muttaqin, tadi yang di 177 tadi kan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang muttaqun itu, muttaqin itu tadi man amana billah wal yaumil akhir, terus gitu ya, sampai yang sabar ketika perang, yang ya memberi makan ya, macam-macam. Kemudian berikutnya satu ayat lagi ya. Nah, ini Ali Imran ya. Ini surah Ali Imran 133 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu 133 sampai 135 yang artinya Masya-Allah tidak begitu kelihatan itu. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Wahum ya'lamun. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, beliau menjelaskan sudah 5:30 ya. Bapak Yunari Ilyas menjelaskan 3 ayat ini bagaimana bukan 3 ayat ya, 177, kemudian Al-Baqarah di awal, dan kemudian di Ali Imran 133 sampai 135. Bagaimana di sana ya, dalam surat Al-Baqarah 177 Allah mendefinisikan al-birru dengan iman, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Iman, di situ ada penjelasan tentang iman. Kemudian Islam, di situ ada mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di situ juga di 177 itu ada ihsan. Ini mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji dan sabar. Setelah itu disebutkan berganti-ganti beberapa bagian dari iman, Islam, ihsan itu. Lalu Allah menutupnya dengan kalimat, mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di situ ada penjelasan orang-orang yang bertakwa. Akhirnya kemudian ada penjelasan tentang bagaimana iman, Islam, dan ihsan. Dengan demikian dapat kita fahami bahwa dalam ayat tersebut Al-Baqarah 177 itu tersebut bahwa takwa itu dicirikan dengan iman, Islam, dan ihsan sekaligus. Itu. Kemudian di Al-Baqarah awal itu 3 sampai 4 ya.
Disebutkan 4 kriteria orang-orang yang bertakwa, yakni beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterima dari Allah, beriman dengan kitab-kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan beriman kepada akhir. Dan 2 ayat ini takwa dijadikan dengan iman. Kemudian di berikutnya ya ada Islam di nomor 2, itu mendirikan salat. Kemudian ihsan yang di nomor 3, menafkahkan sebagian rezeki. Kemudian yang terakhir, sementara itu dalam surat Ali Imran 133-135 disebutkan bahwa 4 di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu dermawan, menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, mampu menahan marah, pemaaf dan istighfar, dan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Dalam 2 ayat ini takwa dijadikan dari aspek ihsan. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, ini kita tadabburi ayat-ayat Al-Qur'an ini. Al-Baqarah 177, kemudian awal Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, kemudian Ali Imran 133 sampai 135. Itu kita baca dan kita bayangkan bahwa itu adalah ada di situ pengertian iman, Islam serta ihsan dan hakikatnya. Itulah ketakwaan. Ketakwaan adalah ini tadi ya, bahwa ketakwaan, hakikat ketakwaan adalah integralisasi dari iman, Islam dan ihsan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jiwa dan raga, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.